Haleluya, puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua jemaat Tuhan yang sedang mengikuti live streaming kebaktian SIB Pengkaden pada hari ini. Di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Kaamatan dan selamat Hari Gawai. Tuhan memberkati. Sebelumnya kita meneruskan acara kita pada pagi hari ini, saya ajak kita berdoa bersama-sama dan saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Saat hari ini Tuhan kami berdoa untuk ibadah raya kami untuk hari ini. Kami mohon kuasa Roh Kudus Tuhan Yesus hadirlah di tengah-tengah jemaat kami dimanapun mereka berada, dimanapun mereka sedang mengikuti live streaming ibadah kami pada hari ini. Kami berdoa agar Roh Kudus Tuhan ada bersama-sama mereka. Bapa Surgawi, kami berdoa kiranya Roh Kudus Tuhan Yesus memimpin sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mohon semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama naikkan pujian ini dari sebuah lagu ibadah bertajuk Nyanyi, Nyanyi, Nyanyi. Haleluya. Mari yang di rumah bersama-sama saya naikkan pujian ini dengan sambil bergerak-bergerak kita sama nyanyi. Nyanyi, nyanyi, nyanyi.
Mari kita naikkan penyembahan ini, lingkup piku. Haleluya Tuhan. Shalom, selamat bertemu, salam damai di dalam Yesus Kristus yang telah memimpin, menyertai kita sepanjang hari-hari yang telah kita lewati. Puji Tuhan karena sekali lagi pada kesempatan ini kita mengadakan ibadah secara online. Dan inilah norma baru yang perlu kita hadapi bersama. Dan kita percaya bahwa ada maksud dan ada tujuan Tuhan dalam situasi yang berlaku pada hari ini.
Karena itu dimanapun juga saudara berada, pastor percaya dan mengharapkan agar kita terus berpegang setia mentaati kebenaran firman Tuhan dan jadikan firman Tuhan sebagai penopang di dalam kehidupan kita yang dapat memberi motivasi kepada kita, bahkan menguatkan semangat kita untuk menjalani kehidupan ini. Nah, dalam kesempatan yang sangat indah ini, pastor sangat bersyukur karena diberi kekuatan, bahkan kesempatan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Karena itu, saudara yang pastor kasihi, pada pagi hari ini, sempena hari Pentakosta, mari kita melihat kembali pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 1, Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Pastor ulangi lagi, Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Saudara, pembacaan firman Tuhan ini agak panjang sedikit, walau bagaimanapun mari kita baca, dan pastor yang akan membaca firman Tuhan ini untuk kita. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Pertia, Media, Ilam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapodokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kairini. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata, seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur. Dalam ayat yang ke-14, pastor sambung, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari ini hari pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel." Nah saudara, mari kita berdoa, dan pastor yang akan memimpin kita di dalam doa. Allah yang penuh kemuliaan, Allah sumber hikmat dan Roh Kudus, saat pagi hari ini
kami ingin belajar firman-Mu. Dan firman-Mu itu adalah isi hati Allah sendiri, bahkan ilham daripada Allah sendiri. Karena itu Tuhan, singkapkanlah semua kebenaran firman-Mu dan mampukan kami memahami dan mengerti maksud firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan urapan khusus sehingga hamba-Mu mampu menyampaikan dan membahaskan kebenaran firman-Mu ini. Dan hamba-Mu selindungkanlah di balik kayu salib-Mu, dan biarlah Engkau yang berkata-kata saat ini, dan hamba-Mu hanyalah saluran Engkau semata-mata. Karena itu Tuhan, bagi mereka yang sedang siap mendengar, bahkan yang siap diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini, kiranya Tuhan memberikan mereka fokus dan memberikan mereka pengertian lewat daripada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Di dalam atas nama-Mu kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Saudara yang pastor kasihi di dalam nama Yesus Kristus, pada kesempatan yang sangat indah ini, pastor rindu untuk membawa kita belajar satu tema, yaitu manifestasi Roh Kudus bagi gerejanya. Pastor ulangi lagi, manifestasi Roh Kudus bagi gerejanya. Nah, saudara yang pastor kasihi, Yesus sebelum Ia naik ke surga 2000 tahun yang lalu, Ia berjanji kepada murid-muridnya dan juga orang-orang percaya untuk mengutus Roh penolong bagi mereka, yaitu Roh Kudus. Dan demikianlah yang tercatat di dalam Yohanes 15 ayat 26 dan juga Yohanes 16 ayat yang ke-13. Nah, saudara, firman Tuhan ini dituliskan demikian. Yohanes 15 ayat 26 berkata, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku." Jadi inilah satu janji yang telah dikatakan oleh Yesus sebelum Ia naik ke surga, sebagai satu kekuatan, bahkan sebagai satu peringatan kepada murid-muridnya dan juga orang-orang percaya, supaya mereka tidak merasa ditinggalkan, mereka tidak kehilangan tentang manifestasi Tritunggal di dalam kehidupan mereka. Nah, saudara, hari pencurahan Roh Kudus dimulai di Yerusalem 2000 tahun yang lalu, sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus sendiri di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat berkata, "Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku." Nah, saudara, pada hari Pentakosta, Yesus memperingatkan para murid-muridnya dan juga orang-orang percaya supaya mereka berkumpul di satu tempat untuk menantikan hari pencurahan Roh Kudus. Nah, saudara, dari sinilah awalnya mula gereja, yaitu di Yerusalem. Gereja berasal dari kata Yunani, yaitu ekklesia, yang berarti gereja. Gereja yang dimaksudkan bukan bangunan atau gedungnya, tetapi gereja itu sendiri adalah umat Tuhan, yaitu orang-orang yang telah dipanggil untuk hidup di dalam rencana Tuhan. Yaitu saudara, kita semua yang telah menjadi percaya kepada Tuhan pada hari ini.
Eklesia atau gereja adalah sebuah kumpulan orang-orang percaya yang hidup dalam kehendak dan rencana Tuhan. Jadi saudara yang percaya Yesus adalah orang-orang yang hidup dalam kehendak Tuhan. Bahkan Yesus adalah kepala bagi gerejanya. Nah saudara, kita percaya bahwa Roh Kudus telah ada ke dunia ini 2000 tahun yang lalu. Bahkan manifestasi Tritunggal itu ada bersama kita melalui Roh Kudus. Dan pada kesempatan ini pastor mau kita belajar. Ada 6 dampak manifestasi Roh Kudus bagi gerejanya. Pastor ulangi lagi, kita akan belajar ada 6 dampak manifestasi Roh Kudus bagi gerejanya sampai pada hari ini. Yang pertama saudara, dampak dari manifestasi Roh Kudus bagi gerejanya ialah ada kegerakan dan ketaatan pada perintah Tuhan. Nah saudara, kalau kita melihat ketika Yesus memperingatkan atau melarang murid-muridnya untuk meninggalkan Yerusalem sebelum hari pencurahan Roh Kudus ini, dan inilah yang ditaati. Inilah perintah yang ditaati oleh murid-murid dan orang-orang percaya, sehingga mereka menikmati, mereka menanti dengan sungguh-sungguh kehadiran kedatangan Roh Kudus itu, dan sehingga hal itu terjadi. Yang kedua saudara, di dalam Yohanes 15 ayat 26, itulah ketika Tuhan menjanjikan roh penghibur, roh penolong, yaitu roh kebenaran dari Bapa, yang akan bersaksi di dalam diri murid-murid itu dan juga orang-orang percaya pada masa itu. Nah saudara, ini berarti bahwa kuasa ilahi, kuasa manifestasi Tritunggal dinyatakan kepada umat Tuhan yang taat, setia, mentaati perintah Tuhan ataupun juga mentaati firman Tuhan. Oleh sebab itu saudara harus menjadi seorang yang taat pada perintah Tuhan. Kalau saudara ingin mengalami kegerakan Roh Kudus, kalau saudara ingin mengalami manifestasi kuasa Roh Kudus Tuhan terjadi di dalam hidup kita, taatilah firman Tuhan, maka saudara akan melihat dan mengalami pekerjaan Tuhan yang sungguh luar biasa terjadi di dalam hidupmu. Yang kedua, dampak daripada manifestasi Roh Kudus bagi gerejanya adalah ada kepenuhan Roh Kudus. Saudara, ada 2 maksud kepenuhan Roh Kudus. Yang pertama, kepenuhan Roh Kudus bermaksud adanya Allah Tritunggal bersama kita yang ditandai dengan manifestasi kuasa Allah Tritunggal. Jadi saudara, inilah yang perlu kita yakini dan perlu kita rasakan, yang perlu kita alami, yang harus ada di dalam gereja, di mana adanya keberadaan Allah Tritunggal di dalam gereja. Yang kedua, maksud kepenuhan Roh Kudus adalah adanya pencurahan karunia-karunia Roh Kudus kepada orang-orang percaya. Saudara, pemberian karunia-karunia Roh Kudus bertujuan untuk membangun dan menumbuhkan serta memenangkan iman jemaat, dan juga sebagai tanda kepada bagi orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus bahwa sesungguhnya manifestasi Allah Tritunggal ada di tengah-tengah kita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara, gereja zaman akhir ini harus ada kepenuhan Roh Kudus. Gereja hari ini harus ada manifestasi Roh Kudus dalam membangun, dalam menumbuhkan, dan juga mengembangkan iman jemaat, dan juga mengembangkan pelayanan kita pada hari ini.
gereja yang memiliki kekuatan doa, gereja yang memiliki ibadah, dan juga pelayanan yang memuliakan Tuhan. Semuanya itu mampu terjadi disertai dengan manifestasi kuasa Allah Tritunggal. Karena itu saudara, sangat penting pada hari ini manifestasi Roh Kudus bagi gereja dalam memenuhi keberadaan Allah Tritunggal di dalam gereja, supaya kita dapat melakukan pelayanan atas otoritas Allah Tritunggal. Yang ketiga saudara, dampak manifestasi Roh Kudus bagi gerejanya hari ini. Ada karunia-karunia khusus dalam saling memperlengkapi. Pastor ulangi lagi, ada karunia-karunia khusus dalam saling memperlengkapi. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-6 dan ke-8. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ayat yang ke-7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Nah saudara, inilah manifestasi kuasa Roh Kudus atas gerejanya. Di mana manifestasi kuasa Roh Kudus ini memberi satu kekuatan, memberi satu kemampuan untuk kita melayani dengan apapun juga cara yang mungkin kita gagal pahami pada hari ini. Dan itulah yang terjadi kepada murid-murid Yesus dan orang-orang percaya pada masa itu. Mereka ketika mengalami pencurahan Roh Kudus, ketika Roh Kudus turun atas mereka, mereka mampu, mereka boleh membicarakan bahasa-bahasa asing sehingga mereka mendengar kesaksian mereka tentang Allah, tentang Kristus Yesus yang telah hidup dan yang telah bangkit selama-lamanya. Demikianlah juga saudara yang dikatakan di dalam 1 Korintus ayat 12 4 hingga 7 itu. Ada beberapa karunia yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Menurut Paulus, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Nah, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyertaan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberi karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Nah saudara, inilah yang dapat dirungkaikan oleh Paulus mengenai dampak manifestasi Roh Kudus bagi gerejanya hari ini dalam memperlengkapi pelayanan, di mana ada rupa-rupa karunia tetapi itu berasal dari satu roh, yaitu Roh Kudus. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi itu berasal daripada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Ada berbagai-bagai perbuatan atau mukjizat yang terjadi, tetapi Allah lah yang mengerjakan itu untuk semuanya bagi kemuliaan namanya. Bahkan juga saudara, Paulus berkata di dalam Roma 12 ayat 6 hingga 8. Ada karunia bernubuat, ada karunia melayani, ada karunia mengajar menasihati, karunia memberi pimpinan, dan juga ada karunia di dalam hal berkemurahan. Karena itu saudara, kalau hal ini ataupun karunia-karunia ini dapat dihidupkan, dapat diaktifkan di dalam gereja,
Pastor yakin dan percaya bahwa gereja akhir zaman ini akan menjadi gereja yang dipulihkan, gereja yang dibangun, gereja yang benar-benar dapat mengerjakan visi Tuhan yang dipercayakan kepada kita pada hari ini. Saudara, gereja tidak boleh kehilangan karunia-karunia rohani, karena gereja yang tidak aktif mengerjakan karunia-karunia rohani ini akan menjadi lemah dan akhirnya mengalami kemunduran dan juga kematian secara rohani. Jadi alangkah ngerinya kalau karunia-karunia yang diberikan oleh Roh Kudus tidak dapat diaktifkan di dalam gereja. Nah saudara, gereja atau jemaat di akhir zaman ini harus, pastor ulangi lagi, harus mengaktifkan karunia-karunia Roh Kudus untuk tujuan membangun iman secara pribadi, bahkan juga iman jemaat Tuhan, bahkan juga di dalam menjangkau visi Tuhan atas gerejanya di akhir zaman ini. Yang seterusnya saudara, dampak manifestasi Roh Kudus bagi gerejanya pada zaman ini, ada kuasa dan keberanian dalam memberitakan Injil. Kisah para Rasul 1 ayat yang ke-8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa. Perhatikan saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Nah saudara, manifestasi kuasa Roh Kudus Tuhan telah dicurahkan bagi gerejanya pada 2000 tahun yang lalu. Dan hal inilah yang perlu kita singkapi bersama pada hari ini. Inilah yang perlu kita renungkan pada hari ini. Kita memberitakan Injil. Kita bersaksi tentang Kristus yang telah hidup dan bangkit selama-lamanya. Karena ada manifestasi kuasa Roh Kudus di dalam hati kita yang bersaksi untuk kita. Karena kita hanyalah saluran Tuhan untuk bersaksi, untuk menyatakan dan menghidupi kebenaran firman Tuhan ini, agar orang lain dapat melihat bagaimana kebenaran itu dapat diterjemahkan di dalam kehidupan kita ini. Nah saudara, rasul-rasul dan mereka yang menerima pencurahan Roh Kudus, dikatakan di dalam Alkitab, diberikan kuasa dan keberanian untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa di Yerusalem. Nah saudara, secara kebetulan di Yerusalem pada masa ini, pada masa hari Pentakosta, setiap suku-suku bangsa yang ada di sekitar daerah Yerusalem datang di Yerusalem karena itu merupakan hari besar. Itu merupakan hari untuk mereka memperingati bagaimana umat Israel keluar dari Mesir. Dan juga saudara, itu merupakan hari pengucapan syukur mereka. Karena Tuhan yang telah melindungi mereka, Tuhan yang menjaga mereka, bahkan Tuhanlah yang memberkati segala hasil tanaman mereka sepanjang tahun itu. Karena itu saudara, hari Pentakosta ini juga memperingatkan kita akan kuasa pertolongan Tuhan, kuasa perlindungan Tuhan, kuasa pemberkatan Tuhan untuk gerejanya. Dan wajarlah kalau pada hari Pentakosta ini kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita bersatu di dalam rencana Tuhan, kita bersatu untuk mengerjakan apa yang memuliakan nama Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki bagi gereja di akhir zaman ini. Nah saudara, Roh Kudus telah tercurah di gereja. Karena itu jadilah gereja atau pribadi yang suka memperkatakan firman Tuhan. Roh Kudus dicurahkan ke atas saudara dan setiap kata-kata saudara memiliki kuasa. Pastor ulangi lagi. Setiap perkataan orang-orang percaya yang telah mengalami manifestasi kuasa Roh Kudus, ada kuasa di dalam perkataan kita ini. Karena itu saudara, bersaksilah. Bersaksilah tentang Yesus. Bersaksilah untuk hal-hal kebenaran. Bersaksilah untuk memenangkan ramai jiwa. Bersaksilah sampai Tuhan Yesus datang. Inilah tugas pelayanan. Inilah maksud daripada hari pencurahan Roh Kudus
Dan inilah seharusnya dampak daripada manifestasi Roh Kudus yang telah tercurah di dalam hati dan juga di dalam kehidupan Anda pada hari ini. Yang kelima, saudara, dampak manifestasi Roh Kudus dalam gerejanya ada pemulihan atas umatnya dan mukjizat kesembuhan. Pastor ulangi lagi, dampak manifestasi Roh Kudus dalam gerejanya ada pemulihan atas umatnya dan mukjizat kesembuhan terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai yang ke-9. Saudara, itu berbicara mengenai bagaimana Rasul Petrus dan juga murid-murid Tuhan Yesus, bahkan juga orang-orang percaya pada masa itu mengalami pemulihan secara rohani secara luar biasa. Bahkan juga di dalam kesedihan yang mereka alami oleh karena mereka baru saja ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga ketika roh penghibur, roh penolong yaitu Roh Kudus turun tepat pada waktunya, kesedihan yang mereka alami telah berubah menjadi sukacita. Bahkan juga di dalam ketidakkemampuan mereka, di dalam keputusasaan mereka, Tuhan menguatkan mereka. Tuhan memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka sukacita. Sehingga tepat pada hari Pentakosta, mereka dengan penuh keberanian, penuh dengan semangat, memberitakan, bersaksi tentang Tuhan Yesus. Bersaksi bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Nah saudara, apa yang berlaku saudara kepada Petrus, dia dipakai oleh Tuhan, dipakai oleh Roh Kudus dengan luar biasa. Di mana Petrus saudara diberi karunia kesembuhan. Sehingga ketika dia berada di luar Yerusalem, ada seorang yang dikatakan sakit lumpuh. Dan ketika dia berhadapan dengan Paulus, ketika dia berhadapan dengan Rasul Petrus berkata, aku tidak punya emas dan perak, tetapi yang ada padaku adalah nama Yesus Kristus yang akan menyembuhkan kamu, yang akan memulihkan kamu daripada segala sakit penyakitmu. Sehingga orang yang lumpuh ini bangkit, berjalan dan disembuhkan secara total. Saudara, dampak manifestasi Roh Kudus bagi gerejanya di zaman ini adalah untuk memulihkan sakit penyakit secara rohani dan juga memulihkan karunia-karunia yang dianugerahkan kepada jemaat Tuhan untuk membangun pelayanan yang berdampak kepada dunia ini. Oleh itu saudara, bagaimana manifestasi kuasa Roh Kudus Tuhan terjadi kepada gerejanya kalau gereja masih tertutup dan tidak membuka hatinya untuk supaya Roh Kudus bekerja di dalam gerejanya. Karena itu saudara, bukalah hatimu, bukalah pikiranmu agar kuasa manifestasi Roh Kudus dinyatakan di dalam gereja Tuhan hari ini. Karena itu saudara, mari kita perhatikan ini baik-baik supaya kita benar-benar mengalami pemulihan hari ini. Kita benar-benar mengalami mukjizat kesembuhan secara rohani pada hari ini, supaya kuasa Tuhan nyata di dalam hidup kita ini sehari-hari. Yang terakhir saudara, dampak manifestasi Roh Kudus bagi gerejanya ada pertobatan secara pribadi dan juga universal. Lukas 22 ayat 62 ini berbicara mengenai bagaimana Rasul Petrus yang pada awalnya menjadi seorang murid yang sangat setia, menjadi murid yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Namun ketika dia mengalami satu situasi, dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Walaupun demikian, ketika dia sadar, ketika dia teringat akan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, dia mula menyesal, dia mula percaya, bahkan keadaan itu mula merubah kehidupan dia, sehingga dia menjadi seorang murid yang benar-benar setia melayani Tuhan, bahkan sampai pada kematiannya. Saudara,
Ini merupakan karya Roh Kudus yang telah memberikan Petrus kekuatan kembali dan mengabdikan dirinya untuk melayani Tuhan. Selain itu, saudara, Petrus juga dipakai Tuhan untuk bersaksi. Bahkan kita melihat di dalam firman Tuhan bahwa dalam masa 1 hari saja ada 3.000 jiwa yang bertobat lewat daripada kesaksian yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Dan semua ini terjadi oleh karena apabila Petrus bertobat sungguh-sungguh, apabila dia sadar tentang manifestasi kuasa Allah terjadi di dalam hidup dia, itu yang membuatkan dia memberitakan, bersaksi bahwa Yesus yang diserahkan, Yesus yang telah dianiayakan, bahkan juga yang telah mati adalah anak Allah yang telah mati, bahkan juga yang telah bangkit dan seterusnya naik ke surga. Dan dengan janjinya dia telah memberikan dan mengutus Roh Kudus ke atas dunia ini sebagai penolong kepada kita pada hari ini. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin dapat menyingkapkan, kita tidak mungkin dapat memahami isi hati Tuhan. Tetapi dengan keberadaan Roh Kudus menolong kita, membantu kita hari ini supaya roh kita dapat bersatu dengan roh Bapa yang di sorga. Saudara, Roh Kudus menolong menyadarkan gereja atau jemaat Tuhan untuk melaksanakan visi Tuhan. Dan juga saudara, gereja atau jemaat harus mengalami pertobatan daripada segala kesilapan masa lalu yang mungkin menyebabkan ada penolakan daripada jemaat lain, ada penyangkalan daripada jemaat-jemaat lain. Karena itu Roh Kudus dengan kuasa manifestasi Tritunggal dicurahkan ke atas gereja ini supaya gereja pada hari ini sungguh-sungguh mengalami pertobatan. Gereja pada hari ini hanya mengizinkan manifestasi kuasa Roh Kudus Tuhan yang dapat bekerja di dalam gereja sehingga gereja mencerminkan kasih Allah. Gereja dapat menerjemahkan apa sebenarnya pikiran Tuhan, apa sebenarnya yang Tuhan kehendaki, sehingga gereja hidup di dalam kehendak dan juga rencana Tuhan. Jadi saudara, inilah dampak ataupun manifestasi Roh Kudus bagi gerejanya hari ini, yaitu ada pertobatan secara pribadi dalam gereja itu sendiri, bahkan juga ada pertobatan secara universal, artinya kita yang bersaksi supaya ramai orang yang dijangkau, ramai orang yang bertobat seperti yang telah terjadi dan telah berlaku kepada Rasul Petrus. Dan saudara, inilah kerinduan pastor, inilah kerinduan Tuhan pada masa kini, supaya kita mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga melalui pertobatan ini kita dapat bersaksi, bahkan juga kita membawa orang lain percaya kepada Tuhan. Nah saudara, sebagai kesimpulannya, apakah saudara benar-benar mengalami dampak pencurahan daripada Roh Kudus ini? Nah, kalau saudara mengalami manifestasi kuasa Roh Kudus di dalam hidupmu, jadilah seorang yang taat pada perintah Tuhan. Senantiasa ada kegarakan Roh Kudus di dalam hatimu, dan itulah yang mendorong saudara hidup di dalam doa, hidup di dalam ibadah, bahkan ada kerinduan di dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan juga saudara senantiasa mengalami kepenuhan Roh Kudus dan mengalami kerinduan bersaksi atas otoritas kuasa ilahi. Dan juga saudara harus dipulihkan sepenuhnya dan ada pertobatan sejati yang memberi dampak kepada sesama kita. Tuhan ingin memakai saudara. Tuhan ingin mengaktifkan karunia-karunia yang dianugerahkan kepada saudara supaya memperlengkapi pelayanan gereja di zaman ini. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 4 ayat 35. Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Saudara, pelayanan di hadapan kita sangat luas. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa ladang sudah menguning, yaitu jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita bukan sedikit.
Untuk itulah Tuhan mau mencurahkan Roh Kudus-Nya. Manifestasi kuasa Roh Kudus Tuhan harus dinyatakan di dalam gereja Tuhan pada hari ini. Sehingga visi Tuhan, sehingga kehendak Tuhan terjadi atas gerejanya melalui manifestasi kuasa Roh Kudus. Terima kasih atas perhatian saudara di dalam pemberitaan firman Tuhan dan pembelajaran firman Tuhan pada hari ini. Kiranya saudara benar-benar dapat mengalami manifestasi Roh Kudus ke atas hidupmu, bahkan juga dengan karunia-karunia yang ada. Mari kita melayani bersama-sama sampai Tuhan datang. Baiklah saudara, di akhir pemberitaan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Pastor yang akan memimpin kita di dalam doa. Bapa yang kami sembah dan percaya di dalam nama Yesus Kristus, di akhir pemberitaan firman Tuhan ini, kami kembalikan dan kami menaikkan ucapan syukur kami. Karena Engkau sudah berbicara kepada kami mengenai manifestasi kuasa Roh Kudus-Mu bagi gereja di zaman ini. Ada banyak perkara yang telah kami pelajari pada pagi hari ini. Kiranya 6 pembelajaran ini benar-benar ada di dalam gerejamu. Ada dikerjakan di dalam gerejamu. Dan inilah sebagai satu motivasi kami untuk terus menggerakkan pekerjaan Tuhan. Untuk bersaksi kepada dunia ini. Dan kami percaya semuanya itu dapat kami lakukan karena campur tangan Tuhan. Semua itu mampu kami lakukan karena Tuhan telah meletakkan kuasa-Mu atas kami. Karena itu Bapa, terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah, urapilah setiap anak-anak Tuhan yang telah mendengar kebenaran firman-Mu ini. Dan biarlah kiranya dengan pertolongan Tuhan, mereka menjadi anak Tuhan yang setia mendengar dan juga menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan di akhir ibadah kami ini, kami kembalikan ucapan syukur kami karena Tuhanlah, kalau ibadah ini sudah dimulai dari awal dan juga selesainya pada saat ini, semuanya itu berlaku karena campur tangan Tuhan, karena anugerah perlindungan daripada Tuhan semata-mata. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dan kami tangguhkan ibadah kami secara online pada hari ini, pada kesempatan ini, penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Semua yang percaya, mari kita sama-sama katakan, amin. Demikianlah berakhirnya ibadah kita pada kesempatan ini. Namun sebelum itu, Pastor ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Pentakosta. Kiranya saudara diberkati, bahkan benar-benar mengalami lawatan Tuhan, bahkan mengalami manifestasi kuasa Roh Kudus yang mengubah kehidupan kita ini untuk hidup seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Selamat berhari Minggu. Selamat bersama keluarga. Kasih karunia, damai sejahtera daripada Tuhan menyertai kita semua sekarang dan sampai selama-lamanya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.